Sudah disiapkan buku catatan dan pulpennya? Jika sudah, berikan konfirmasi dengan emot jempolnya. Oke, Rafli, Dimas, sip. Yang lain? Zaidan, Dida, Muzairi? Sudah disiapkan buku catatannya? Yang belum, siapkan dulu ya. Zairi sudah, Dida, Zaidan, sudah disiapkan buku catatan? Halo, cek Zaidan, Dida, bisa dengar suara Mister? Oh, nggak ada respon ya? Oke, baik. Kita coba hubungkan nanti lagi. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas chemistry. AT yang menamat. AT 22, 24. Welcome, Rahmat Fadilah. Baik, seperti biasa ya. Di kelas kimia agar kita ada lebih baik lagi dalam hal penyampaian atau transfer ilmu kimianya antara kita. Nanti kalian ketika mau merespon kata-kata Mister atau pertanyaan Mister bisa lewat chat, bisa lewat voice. Kemudian kalau memberikan jawaban atau bertanya tentang exercise bisa lewat kolom chat private. Baik, kita mulai ya. Welcome Ahmadinur. 11 NS Boys, ISPSA. Welcome Wildan. Kita mulai ya. Ya, mari kita buka kelas ini dengan mendiskusikan gambar yang ada di layar. Gambar apa di sini? Lihat ya gambarnya di tempat kalian. Ya, es batu ya. Es batu, baik. Apa yang terjadi ketika es batu ini ditempatkan di ruang terbuka? Mencair. Berarti kalau mencair, apanya yang berubah dari es batu? Es batu. Jadi air gitu ya. Ya, perubahan yang terjadi adalah bentuk. Sekarang next, sebuah perubahan lagi. Dari kayu menjadi kursi, perubahan apa yang terjadi di sini? Bentuk, fungsi, ya. Nice, Zaidan, Wildan. Bentuk, fungsi atau penggunaan ya, boleh lah. Ukuran juga berubah. Ukuran juga, oke. Kalau ini sekarang, nah, bensin ya. Apa yang terjadi pada bensin kalau misalkan dipakai di kendaraan bermotor? What happened to the bensin? Kendaraannya aktif, yes, benar. Kalau yang terjadi dengan bensinnya apa?
Menguap, hilang ya, menguap. Boleh. Kandungannya berubah, wis. Benar, kandungannya berubah juga. Menguap, lama-lama hilang ya, habis ya. Kemudian di knalpot biasanya akan terasa panas, berarti dia terbakar. Nah, perubahan apa yang terjadi pada bensin ini? Apa yang berubah? Bentuk, oke, bentuk ya. Awalnya cair jadi gas, boleh bentuk. Apalagi yang berubah selain bentuk? Kalian pernah nyium bau ini nggak? Bensin. Bau bensin. Pernah ya? Enak ya, tapi jangan terlalu lama nyium bau bensin. Mabok nanti ya. Aromanya ada kalau bensin. Nah, setelah dibakar, dia ngeluarin gas tuh di knalpot. Ngeluarin asap. Pernah nggak nyium bau asap? Sama nggak baunya kayak bensin? Bau asap. Beda ya, lebih enak bensin. Lebih enak bensin. Oke, kalau asap bikin apa sesak, napas nggak enak. Jadi ini selain bentuk yang berubah, kandungan zatnya juga berubah tentunya, sama baunya ikut berubah dia. Awalnya bau bensin enak, setelah dibakar jadi asap nih. Baunya berubah. Nah, kalau ini sekarang aktivitas masak. Kalau ada sayur, buah, atau daging-dagingan dimasak, apa yang berubah pada sayuran, buah-buahan, atau daging tersebut? Kalau dimasak. Silakan tuliskan di kolom chat ya. Apa yang terjadi ya kalau buah-buahan atau sayur-sayuran atau daging dimasak, entah digoreng atau direbus, apa yang berubah? Oke, gini deh, coba kita mengingat-ingat ya. Misalnya ketika dulu orang tua kita masak gitu kan, di dapur. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba tercium aroma, wah makanannya udah mau matang nih? Pernah nggak? Pernah ya? Wildan nih pernah nih. Yang lain pernah nggak? Berarti ada bau berubah tuh kalau misalnya kita ini bau berubah ya, muncul bau. Kemudian selain bau, kalau misalnya kita goreng daging atau goreng tempe lah, terlalu lama, apa yang akan terjadi pada tempe kita? Gosong, nah gosong, warnanya jadi hitam ya, perubahan warna. Terus kalau misalkan kita masak gitu ya, sayuran pas masih mentah kita coba makan ya, rasanya kayak gitu ya. Tapi setelah dimasak ada tambahan rasanya. Ya, rasanya pun ikut berubah. Teksturnya juga ikut berubah, yes, tekstur. Tekstur atau bentuk ya di sini kita gunakan saja sama kayak bentuk. Tekstur berubah, bau berubah, warna berubah, rasa berubah. Nah, berbagai macam perubahan ini bisa kita golongkan menjadi dua. Golongan pertama adalah perubahan bentuk dan ukuran atau tekstur tadi. Sama yang kedua adalah perubahan rasa, warna, bau. Nah, kalau perubahan yang atas hanya bentuk dan ukuran, tanpa ada perubahan bau, rasa, warna,
itu kita golongkan sebagai proses yang tidak melibatkan chemical reaction atau reaksi kimia. Tapi kalau yang melibatkan perubahan bau, perubahan rasa, perubahan warna, itu artinya terjadi reaksi kimia di situ. Nah, topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang reaksi kimia. Oke, ini ya salah satu ciri-cirinya. Chemical reaction, terjadi perubahan bau, perubahan rasa, atau perubahan warna. Kalau not chemical reaction, itu hanya perubahannya bentuk atau tekstur saja. Nah, sekarang mari kita identifikasi perubahan di sini. Let's identify. Silakan kalian jawab di kolom chat, proses yang saya tunjukkan, termasuk reaksi kimia atau bukan. Besi diubah menjadi pisau. Reaksi kimia atau bukan? Baru 2 yang jawab nih. Yo, yang lain? Fadil. Halo Fadil. Ahmadinur. Dida BHK. Yuk coba jawab ya. Sir, aman, Sir. Oh, aman. Di mana Fadil posisi? Di asrama, Sir. Oh, di asrama ya. Ada siapa aja di situ? Ini ada Rahmat, ada Wildan, Uus, Rida Firdaus, sama Riantoro. Oh ya, baik. Masih di asrama ya kalian berarti ya. It's okay, it's okay. Ya, kita lanjut di sini ya, Fadil ya. Kita mengidentifikasi ini reaksi kimia atau bukan. Oke, jawaban so far yang di kolom chat. Bukan ya, bukan reaksi kimia. Bukan reaksi kimia. Tidak nih, kata Dimas. Baik. Emang kenapa ini bukan reaksi kimia? Perubahan apa sih yang terjadi ketika besi diubah menjadi pisau? Perubahan bentuk aja ya, bentuk. Nah, berarti dia bukan reaksi kimia. Kalau misalnya ini, besi berkarat. Reaksi kimia. Perubahan apa yang terjadi? Benar, ini reaksi kimia. Perubahan apa yang terjadi? Oke, perubahan zat, perubahan kandungan. Oh, kalau kita lihat besi itu kan biasanya warnanya ya hitam gelap gitu ya. Kalau karat kan warnanya coklat. Bisa perubahan warna ya, atau perubahan zat juga oke lah. Wih, mantap Rahmat Fadilan. Ya, W23 katanya. Jos, bagus. Kalau yang ketiga nih, buah mentah menjadi matang. Reaksi kimia atau bukan? Apanya yang berubah kalau buah mentah menjadi matang? Oke, coba kita lihat ya, perubahan-perubahan yang bisa kita amati. Nah, kita review lagi. Ada yang cuman ada perubahan bentuk, perubahan ukuran, itu bukan reaksi kimia. Tapi ada juga yang berubah bau, rasa, atau warnanya. Itulah reaksi kimia, ciri-cirinya ya. Nah, kalau buah yang mentah menjadi matang, itu yang berubah apanya? Bentuk, bau, rasa, ukuran, rasa. Iya kan, rasanya berubah ya. Nah, kalau rasanya berubah berarti dia salah satu ciri reaksi kimia. Oke, gini ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di kolom chat atau di buku catatan. 2 examples of chemical reactions. 2 contoh reaksi kimia yang pernah kalian temui sehari-hari.
yang mengalami perubahan rasa atau bau atau warna. Silakan. Kasih waktu 3 menit ya untuk menuliskan. Perubahan ukuran tidak termasuk perubahan kimia. Ini ya tadi ya, yang termasuk perubahan kimia itu yang bawah. Perubahan bau, perubahan rasa, sama perubahan warna. Nah, itu perubahan kimia. Kalau ukuran bukan ya. Oke, udah beberapa masuk jawaban di kolom chat. Dari Fadil, makanan membusuk, susu jadi asam, good. Itu contoh reaksi kimia. Yang lain? Oke, pisang membusuk, boleh, Dimas. Pencernaan, ya benar, pencernaan ya. Pencernaan, ada reaksi kimianya. Nice, well done. Silakan yang lain, masih ada 2 menit. Untuk memikirkan, explore sambil tulis di kolom chat. Kayu terbakar, yes, benar. Good, perubahan warna, perubahan bentuk. Tapi bentuk enggak ya, cuma bentuk aja ya, warna. Atau bau. Fotosintesis, ya masuk fotosintesis. Kan fotosintesis itu awalnya bunga jadi buah. Nah, itu hasilnya fotosintesis. Air menguap. Nah, kalau air menguap, ada perubahan rasa nggak dia? Ada perubahan warna nggak dia? Ada perubahan bau nggak dia kalau air menguap? Air menguap, coba diidentifikasi ya. Kalau air menguap, air mendidih, itu ada perubahan bau nggak? Atau tetap ya baunya ya kayak air? Atau ada perubahan rasa nggak? Kalau nggak ada perubahan rasa, perubahan bau, atau perubahan warna, berarti bukan reaksi kimia. Fermentasi, fermentasi. Contohnya susu jadi yogurt gitu ya. Berubah nggak rasanya atau warnanya atau baunya? Fermentasi juga ya, reaksi kimia ya, berubah rasanya. Yes, benar. Terjadi reaksi kimia di situ. Walaupun dibantu dengan bakteri ya, tapi tetap jadi reaksinya namanya reaksi kimia, termasuk reaksi kimia. Reaksi sabun, nah gimana nih maksudnya nih reaksi sabun? Air dimasukin marjan termasuk juga kasar. Apa perubahan yang terjadi kalau air dimasukin marjan? Rasa, oke. Coba kita, ini menarik nih. Rasa, warna gitu ya. Air dimasukin marjan, berarti kan marjan udah punya warna atau belum awalnya? Marjan. Sirup ya marjan. Udah ya? Udah punya rasa belum? Udah. Nah, berarti tidak ada tuh perubahan warna dan rasanya. Kan tetap aja cuman lebih encer gitu ya. Jadi kalau dari asalnya sudah ada warna, udah ada rasa, dicampur, ada rasa sama warna yang sama, berarti tidak ada perubahan. Marjan masukin air bukan reaksi kimia. Sabun membersihkan kotoran hingga bisa dibilas dengan air. Yes, itu masuk reaksi kimia. Good. Good, good. Bagus, bagus. Air yang dipanaskan. Oke, kalau air yang dipanaskan ada perubahan rasa nggak? Maksudnya rasa itu yang ini ya, manis, asin, atau asam gitu ya. Bukan rasa dingin panas, bukan. Kalau nggak ada berarti bukan reaksi kimia ya. Reaksi kimia. Lebih seger, bukan itu maksudnya. Bukan kesegaran ya, tapi yang manis,
atau asam gitu ya. Awalnya manis jadi asam, awalnya gurih jadi asam, contohnya susu jadi yogurt gitu ya. Oke, saya kira cukup ya contoh-contoh reaksi kimia kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa nih, kalau kita lihat proses, oh ada perubahan bau, perubahan rasa, atau perubahan warna, oh berarti reaksi kimia. Kayak gitu ya. Oke, kita next. Nah, kalau tadi ciri-ciri reaksi kimia yang bisa kita amati, sekarang kita akan bahas kenapa sih yang perubahan bau, perubahan rasa, atau perubahan warna ini termasuk reaksi kimia? Karena ini ya, ketika terjadi perubahan bau, perubahan rasa, perubahan warna, artinya ada perubahan zat atau senyawa di dalamnya. Atau bahasa teknisnya perubahan susunan atom. Nah, perubahan susunan atomnya berubah nih. Nah, kita lihat contoh ya, kita lihat contoh. Nah, yang atas itu es mencair itu bukan reaksi kimia. Bagian bawah besi berkarat reaksi kimia. Kita lihat prosesnya kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksi. Es mencair itu bisa dituliskan kayak gini nih. Awalnya H2O padat, kemudian menjadi H2O cair. Antara H sama O tidak ada perubahan susunan ya, tidak ada perubahan ikatan. Artinya H tetap nempel sama O, H tetap nempel sama O. Jumlahnya pun sama. Jadi tidak ada perubahan susunan atom. Tapi kalau besi berkarat, nah awalnya besi itu ini nih, yang ini besi. Karat itu yang ini nih karat. Kalau kita lihat di sini, awalnya besi itu Fe sendirian nih, sendirian. Awalnya juga ini ada atom oksigen, dia cuma berikatan sama O yang lain, jadi O2, tidak berikatan sama Fe. Nah, setelah mereka bertemu, bereaksi, terjadi perubahan susunan atom. Fe jadinya berikatan sama O. Nah, inilah yang Mister sebut tadi dengan perubahan susunan atom. Awalnya terpisah, terus gabung. Atau sebaliknya, awalnya gabung, terus pisah. Gitu ya. Kalau yang ini H2O, tetap H2O. H nempel di O, H nempel di O. Kalau ini Fe awalnya sendiri, terus jadi Fe nempel di O. Inilah perubahan susunan atom. Jadi syarat reaksi kimia, terjadi perubahan susunan atom. Sekarang mari kita cek. Pelarutan garam. NaCl padat menjadi NaCl larutan. Termasuk reaksi kimia atau bukan? Bisa dijawab di kolom chat ya. Oke. Bukan. Nah, bukan ya. Sip. Kalau pelarutan tembaga, nah ini pelarutan tembaga. Perubahan kimia, benar, good. Ini berarti reaksi kimia ya. Nice. Nah, sekarang Mister masih punya beberapa lagi. C, D, E, F. Udah, C, D, E, F aja. Silakan. Kalian kerjakan di buku catatan atau kolom chat boleh. Kolom chatnya private ya. Langsung C, D, E, F. Tentukan dia reaksi kimia atau bukan. Silakan. 3 menit ya. Bukan ini, mengidentifikasi pelelehan besi itu reaksi kimia atau bukan. Kalau iya berarti C jawab iya. Kalau bukan berarti C jawab bukan. Tulis di kolom chat. C reaksi kimia atau bukan, D reaksi kimia atau bukan. Bukan ngasih contoh ya, bukan ngasih contoh. Menentukan saja. Oke, Dimas, thank you. Dimas sudah masuk jawabannya. Rahmat Fadila masuk, Wildan masuk. Good, benar. Ahmadinur, good, benar.
Tunggu jawaban yang lain, masih 2 menit lagi. Kalau ada kesulitan langsung tanyakan di kolom chat ya, private ya. Tanyain aja. Bagian mana yang masih bingung? Sir, saya masih bingung di bagian ini. Sir, saya masih bingung nih cara jawabnya kayak gimana ya. Sir, saya masih bingung untuk membedakan ini dengan ini. Ya, Fadil, sip, good. Benar, Fadil. Baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang nih. Ya, ada 10, kurang 5 orang nih. Mana nih yang lain nih? Zairi, oke, benar Zairi, good. Zairi udah. Dida, Brian, dikasih nomor ya, yang mana? Oh, C, atau D, atau E. Gitu. Siap, mantap Dida. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Yang C ini bukan reaksi kimia. Karena ya Fe jadi Fe, nggak ada perubahan susunan. Ya. Tapi kalau yang D ini reaksi kimia. Karena awalnya N-nya sendirian, H-nya sendirian, berubah nih jadi bergabung N sama H-nya. Begitu juga yang E, terjadi pertukaran yang awalnya Cl sama H, sekarang Cl sama Mg. Ya. Yang F bukan, ini tetap C10H8, C10H8, tidak ada perubahan. Ini bukan reaksi kimia. Next, selanjutnya. Nah, kita mau ambil sebuah contoh reaksi kimia ya, besi berkarat itu reaksinya kayak gini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tanda panah ya, ini sebagai tengah-tengahnya. Kita bisa bacanya sebagai Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3 menjadi atau berubah menjadi. Itu tanda panah. Nah, zat yang ada di sebelah kiri tanda panah itu dinamakan sebagai reaktan. Kalau zat yang ada di sebelah kanan tanda panah itu dinamakan sebagai produk. Jadi untuk reaksi ini reaktannya adalah Fe dan O2. Ya, masih terpisah ya, Fe dan O2. Makanya ada kata-kata dan di sini. Fe dan O2 reaktan. Kalau produknya dia adalah Fe2O3. Ya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Kalau untuk reaksi ini, NO2 menjadi N2O4. Reaktannya siapa? Produknya siapa? Oke, baik. Beberapa sudah mengirimkan jawabannya. Ada yang sudah benar, ada yang belum. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya di sini. Kita kembali ke contoh dulu ya tadi ya. Nah, yang disebut reaktan itu ya rumus kimianya, bukan atomnya doang ya. Jadi kalian nyebutkannya harus lengkap. Oh, ini Fe plus O2, berarti Fe dan O2. Gitu ya.
Yang produk pun juga harus lengkap. FO2O3, FO2O3. Gitu ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini, reaktannya adalah lengkap nulisnya kita. NO2. Produknya adalah N2O4. Gitu ya. Harus lengkap. Sekarang kalau reaksinya ini. Reaktannya siapa, produknya siapa? Rahmat Fadilah, good. Dimas, benar. Wildan, benar. Fadil, benar. Dida, benar. Sip. Yang lain? Kalau udah kesulitan, bilang ya. Oke, kalau ini reaktannya adalah O2, produknya adalah O3. Sekarang yang C, silakan identifikasi reaktannya apa, produknya apa. Yang C ya sekarang ya. Sip, Rahmat, Jos, Dimas, Jos, Fadil. Benar. Wildan. Itu N2 sama H2-nya pisah nggak, Wildan? Coba dikasih tanda ya. Kalau pisah kasih koma atau apa gitu. Atau dan. Oke, Dida, good. Nice. Nah, gitu Wildan. Benar. Sip. Rafli, benar, good. Reaktannya adalah N2 dan H2. Ahmadinur juga benar, produknya adalah NH3. Nah, sekarang Mister masih punya 3 lagi. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian, ditulis dulu, baru kalian pindah ke kolom chat. Mister akan periksa lewat kolom chat ya. D, E, F. Tentukan R-nya yang mana, P-nya yang mana. Kalau ada kesulitan, bilang ya. Tuliskan di kolom chat.
Bagi yang sudah selesai bisa dituliskan jawabannya di kolom chat biar bisa langsung Mister koreksi ya. Oke, jawaban Wildan udah masuk. Oke, Dimas juga udah masuk. Baik. Lida Bahaki. Tercek dulu ya. Amadinur tolong dikasih tanda ya, yang mana reaktan, yang mana produk. Oke, Rafli Chandra. Yang D benar, bagus. Lanjutkan untuk yang E sama F. Yang E benar, Rafli Chandra. Good. Fadil. Oke, kita bahas ya, kita bahas ya. Beberapa kesalahan yang tadi dilakukan oleh beberapa orang. Adalah memisahkan antara ini atom-atomnya.
Jadi kalau kalian lihat nih misal contoh ya, HNO3, ini satu zat aja HNO3. Tidak perlu dipisah menjadi H sendiri, N sendiri, O3 sendiri. No, bukan ya. Bukan. Jadi gabung aja HNO3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk menentukannya, menentukan reaktan dan produk sekali lagi, lihat tanda panahnya dulu. Sebelah kiri tanda panah itu adalah reaktan. Berarti kalau untuk yang D, reaktannya adalah HCl, HCl jadi satu ya. HCl jadi satu ya. Dan NaOH. NaOH juga jadi satu. NaOH, bukan dipisah-pisah. Na sendiri, O sendiri, H sendiri, bukan. Jadi satu. Berarti yang di sebelah kiri itu pasti reaktan. Yes, sebelah kiri pasti reaktan. Gitu ya. Sebelah kiri tanda panah itu adalah reaktan. Disebutnya reaktan. Ya, berarti produknya tinggal cek sebelah kanan tanda panah. Ada NaCl dan H2O. NaCl juga jadi satu ya. Bukan dipisah Na sendiri, C sendiri, L sendiri, atau Na sendiri, Cl sendiri. No. Jadi satu NaCl. Ini satu zat. NaCl itu garam, tapi kalau kalian pisah-pisah, Na doang itu adalah logam Na. Cl doang itu adalah klorin. Ya, klorin yang biasanya buat yang ada di Baiklin. Beda ya, tapi kalau NaCl garam dapur. Untuk yang E juga sama, yang E. Cek tanda panahnya. Reaktan yang sebelah kiri. CH4 dan O2. Ini ya. Produknya CO2 dan H2O. Itu begitu juga yang F, sama juga. Reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan. R-nya Cu, terus, nah ini kalau Cu baru dipisah ya. Cu dipisah dari HNO3. Cu dan HNO3. Nah, produknya adalah CuNO3 dua kali jadi satu karena tidak ada tanda plusnya. Nah, kalau ada tanda plus ini, kepisah dia berarti. Nah, NO-nya sendiri dan H2O-nya sendiri juga. Oke, ada pertanyaan. Sir, kenapa reaktan selalu sebelah kiri? Yang pertama adalah kenapa reaktan selalu sebelah kiri? Itu adalah standar penulisan dalam kita mendeskripsikan suatu reaksi. Mendeskripsikan suatu reaksi ya. Jadi kita ada tanda panah. Tanda panah itu artinya adalah dibacanya menjadi, berubah menjadi. Nah, yang di kiri itu adalah zat awal atau bahan baku. Bahan awal sebelum berubah ya. Jadi tadi kayak besi, awalnya besi aja. Besi. Setelah berubah jadi karat. Nah, itu makanya karatnya di produk. Bahan awal, bahan akhir. Kan gitu ya. Atau zat awal, zat akhir. Nah, zat awal itu disebutnya reaktan. Makanya reaktan selalu diletaknya di sebelah kiri. Reaktan menjadi produk, bahan awal atau zat awal menjadi zat akhir. Gitu ya. Jadi itulah kenapa reaktan selalu sebelah kiri. Karena reaktan itu adalah zat awal sebelum berubah. Kalau produk itu zat setelah berubah, setelah proses berjalan. Gitu ya. Jadi reaktan always on the left side. Oke. Coba kalau misalkan Mister punya reaksi kayak gini ya. Kalian tentukan reaktannya yang mana. Produknya yang mana. Mister tulis dulu. Mister punya reaksi kayak gini. CO plus NaClO menjadi CoCl3 plus Na2O. Silakan tuliskan di kolom chat mana reaktan
mana produk. Nah, sip. Wildan sama Dida, benar. Silahkan jawab di kolom chat ya. Jangan takut salah, nanti akan saya komen di kolom chat juga. Bagian mana yang perlu dicek lagi atau diganti. CO plus NaClO menjadi CoCl3 plus Na2O. Oke, Wildan, Dida, Rahmat Fadilah. Yang lain? Silakan tuliskan di kolom chat ya. Fadil, Ahmadinur, Zairi. Ya, Dimas, good, benar. Oh, Fadil izin kotanya dulu. Oke, silakan Fadil. Oke, baik. Udah ya, dan ya. Reaktannya adalah CO dan Ahmadinur, thank you. NaClO. Sementara itu produknya adalah CoCl3 dan sorry ini Na2O. Oke, gitu ya. Nanti kalau kalian mau nanya lagi, silahkan tanyakan di kolom chat aja langsung ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Ya. Masih contoh reaksi besi berkarat. Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Mari kita review dulu ya materi yang kemarin ya. Hitung-hitung jumlah atom. Ada berapa Fe di reaktan? Ingat reaktan sebelah kiri tanda panah ya. Fe di reaktan. 1 ya, benar 1. Nice. 1. Kalau Fe yang diproduk ada berapa? 2. Wah, sip, mantap. Oh, di reaktan ada berapa? Ada 2 ya, sip. Kalau yang diproduk 3. Nah, silakan. Nih, sekarang kalian lihat Fe di reaktan sama produk. Yang di reaktan 1, yang diproduk 2. Berarti nggak sama ya. O-nya yang di reaktan 2, yang diproduk 3, nggak sama juga. Nah, kalau jumlah atom di reaktan sama jumlah atom di produk itu nggak sama, reaksi ini bisa disebut dengan reaksi yang tidak setara. Ya, reaksi yang tidak setara. Karena jumlah atom di kiri sama di kanan beda. Jumlah atom di reaktan sama di produk beda. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ini. Kita hitung-hitung lagi dulu. Fe di reaktan berapa? Kalau reaksinya seperti ini.
Ada berapa? Nah, kalau penulisannya kayak gini ya, FE ini kan sendirian nih, tapi ada 4 di depannya. Ada 4 di depannya. Sama kayak kalian punya, katakanlah apel gitu ya. Apel. Nah, ini satu apel nih. Kalau kalian punya 2 apel kayak gini, penulisannya bisa disingkat menjadi 2 apel. Sama kalau kalian FE, kalau kalian punya 2 FE bisa disingkat jadi 2 FE kayak gitu. Jadi kalau tulisannya di sini 4 FE, berarti FE di reaktan ada 4 ya. Ada 4. Sekarang hitung FE yang ada di produk. Oh, belum paham. Bentar ya, belum paham. Bentar. Balik ke sini tadi ya, ke FE ya yang di reaktan. Angka di depan itu menunjukkan seberapa banyak benda yang ada di belakangnya. Jadi misal bendanya adalah FE nih di sini. Ada angka 4 di depan FE, artinya FE-nya ada 4. Sama halnya kayak apel gitu ya. Apel di depannya ada angka 2, berarti artinya ada 2 apel di sini. Kayak gitu. Bagaimana? Apakah sudah bisa dicerna? FE-nya berarti ada 4. Karena angka 4 ya, di depan FE. 4 FE, berarti FE-nya ada 4. Gitu ya. Oke, kalau di produk ada 4 juga ya. Dari mana tahunya kita ada 4? Nah, di sini F-nya di sini ada 2. Tapi di depannya ada 2 lagi nih. Nah, berarti FE totalnya ada 4. 2 dikali 2. Jadinya 4 gini ya. Dari sini. Nah, dikalikan. Sekarang O. O yang di reaktan ada berapa? Oke, ada 6 ya, ada 6. 3 kali 2 ya. Nah, ini 2, 3. 3 kali 2 ada 6. Kalau O di produk ada berapa? Oke, coba kita ulangi lagi ya. Oh, di produk. Lihat ya, produknya ada tulisannya ini, tulisannya Mister punya di sini 2 FE2O3. Angka 2 ini menunjukkan jumlah benda. Bendanya adalah Fe2O3. Nah, jadi angka 2 ini punyanya Fe2O3. Ini bisa disamakan dengan, oh ini kita punya Fe2O3 nih. Ada 2 Fe2O3-nya. Nah, kayak gini. 1 Fe2O3 punya 3 O. Atau 3 atom O. Yang ini juga punya 3 atom O. Nah, gitu ya. Jadi 2 Fe2O3 itu bisa dituliskan kayak gini nih. Fe2O3-nya ada 2. Berarti totalnya atom O-nya dari Fe2O3 pertama adalah 3 atom. Dari Fe2O3 yang kedua, yang bawah ini adalah 3 atom. Berarti totalnya adalah 6 atom O. Gitu ya. Cara cepat ngitungnya adalah kayak gini. Angka 2 dikalikan, angka 2 di depan, kalikan angka kecil yang di belakang atomnya. Itu adalah jumlah total atomnya. 2 kali 3 jadinya. 6. Oke, dari perhitungan atom O di produk dulu. Ada yang masih belum nangkep? Bilang aja ya, bagian mana yang masih belum ngerti.
Ini kalau 2 F2O3. Nah, sekarang coba sebelum kita lanjut lagi ya. Ini permasalahan ngitung jumlah atom. Jumlah atom dijumlahkan dengan atom Fa kasar. Bukan seperti itu sih. Misal, contoh dulu ya. Kalau misalkan kita punya 3 O3, ada berapa atom O di sini? 3 O3, ada berapa atom O? Nah, kalau ini 9 ya. 3 di depan kalikan 3 bagian belakang, 9. Sekarang kalau misalnya kita punya H2O, ada berapa atom O? H2O. H2O 1 ya, O-nya cuma 1. Tapi kalau kita kasih kayak gini nih, 4 H2O, berarti H2O-nya ada 4. Berarti atom O-nya berapa? Atom O-nya doang ya yang pesertanya ya. Ada 4 juga ya, ada 4 juga. Kalau misalkan Mister punya NO2, NO2 ada berapa atom O di sini? 2, nice, 2. Kalau misalkan sekarang Mister punya 3 NO2, berapa atom O di sini? 6. Nah, gitu cara ngitungnya ya. Jadi angka 3 yang di depan ini punyanya N dan punyanya O. Begitu juga di sini, 2 Fe2O3. Angka 2 di depan, yang depan ya, yang gede ya, itu punyanya O juga. Jadi 2 kali 3. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang tanya lagi, silakan chat private aja. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lanjut ya. Jumlah atom Fe di reaktan dan di produk sama-sama 4. Nah, ini sama ya jumlahnya ya. Jumlah O-nya juga sama-sama 6. Maka persamaan reaksi ini bisa kita sebut setara. Nah, ini ya, setara. Nah, sekarang kalau setara pokoknya jumlah di kiri sama di kanan harus sama. Oke. Sekarang tentukan reaksi di bawah ini setara atau tidak. Kita mulai dari sini. 2NO2 menjadi N2O4. Setara atau tidak? Oke, ada yang jawab setara, ada yang jawab tidak. Baik. Artinya kita perlu diskusikan di sini. Ayo kita hitung dulu ya, Yang di sebelah kiri atau reaktan. Reaktan, ini produknya. Atom N di reaktan ada berapa? Nih, di reaktan tuh ini ya, Atom N di reaktan. N-nya di sini, ini ada angka 2 di depan. Ada angka 2 di depan. N-nya aja. N. Atom N itu yang ini nih, N. Nah,
N-nya cuma 1. Ada angka 2 di depan, berarti ini 2 kali 1. Jadinya 2, gitu ya. Tapi baru kalau misalnya kalian ngitung yang O. Nah, yang O. O-nya di sini udah ada 2. Yang di depannya ada angka 2 lagi, berarti 2 dikali 2. Kali 2. Jadinya 4. Gitu ya. Oh, dikira O dulu, nggak N dulu ya tadi ya. Oke, kalau O benar 4 ya, 2 kali 2, 4. Nih, O-nya. Kalau yang di sebelah produk jelas ya, N-nya ada angka 2 di situ, O-nya ada angka 4. Nah, N di reaktan sama produk sama-sama 2. O di reaktan sama produk sama-sama 4. Berarti reaksi ini setara. Oke, kita coba lagi yang ini. Setara apa tidak? Ini kompak semua nih yang jauh di kolom chat nih. Nggak setara ya. O-nya yang di kiri jelas cuma 2, O-nya di kanan cuma 3. Ini nggak setara. Kalau ini, setara atau tidak? Nomor C, silakan dihitung dulu. Oke, ada yang menjawab setara, ada yang jawab tidak setara. Baik. Artinya ini perlu dibahas juga nih. Tapi Mister coba tunggu dulu, teman-teman yang lain yang masih ngitung ya. Apakah ini setara atau tidak? Kita bahas ya jumlahnya ya, kita bahas jumlahnya dulu ya. Reaktan, produk. Di reaktan ada atom N, ada atom H. Di produknya juga sama N sama H. Kita hitung dulu. Dari atom N di reaktan berapa? 2 ya, nah ini 2. Nice. H di reaktan ada berapa? Oke, 6 ya. Dari sini nih, 3 kali 2. 3 kali 2, 6. N di produk ada berapa? N di produk ada 2 ya, 2 kali 1. Karena NH3, N-nya cuma 1, tapi ada angka 2 di depan, jadi 2 kali 1. 2. H-nya di produk, H di produk 6 ya, ini ada 2, 3. Nah, gitu caranya. 6, 2 kali 3, 6, gitu ya. N-nya yang di reaktan 2, yang di produk 2 juga. Setara. Hanya di reaktan 6, hanya di produk 6. Sama juga. Oh, berarti jumlah atomnya semua sama, setara dia. Gitu ya. Nah, coba ini masih ada 3 soal. Silakan kalian screenshot aja, kalian kerjain nanti secara mandiri ya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanyakan ke Mister. D, E, F. Sudah di screenshot? Dan ya, nanti kalian coba kerjakan aja. Nanti kalau ada kolom tugas di GC ya tinggal kalian foto kumpulin aja. Tapi kalau nggak ada ya sudah berarti buat latihan aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Mister. Sebelum kita tutup,
review singkat, survei singkat. Gimana ngumpulnya Sir kalau di GC? Di fotonya kalian bisa foto nggak? Nggak bisa ya, nggak ada HP ya. Oh ya udah nanti aja ini apa namanya? Kalian tulis aja di buku catatan. Nanti kalau Mister ke sekolah bisa Mister ambil gitu ya. Mister nilainya offline aja nanti. Terus, kode GC. Kode GC-nya apa ya? Bentar, Mister cek dulu ya. Oh ya, sambil Mister nyari kode GC. Coba dari 1 sampai 5. Skala 1 sampai 5. Seberapa sulit materi yang kita pelajari hari ini? 1 berarti gampang banget, 5 berarti susah banget. Silakan, tulis di kolom chat ya, sambil Mister nyari kode GC. Hei, ada yang nulis 6, 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5 aja. 1 sampai 5 aja, masa 6 ya apa? Mana kode GC? Kode GC, kode GC. Ntar ya, Mister masih nyari nah nih kode GC-nya. Itu seberapa sulit ya? Oke, ada 3, 4, macam-macam. Kalau seberapa menguasai kalian dari 1 sampai 5? Kalau 1 berarti nggak menguasai banget. Kalau 5 berarti menguasai banget. Dari 1 sampai 5, seberapa menguasai kalian? Wis, mantap. Ada yang jawab 5. Jos. Para, Mister nih bentar lagi ketemu nih kode GC. Nah, ini dia. Oke. Kodenya Mister tulis di ini ya, di everyone ya, di chat everyone ya. Kode GC-nya adalah KLTBIS 6. Nah, ini kode GC-nya. Silakan bagi yang belum join bisa join. KLTBIS kecil semua tambahin angka 6. Oke, kita break dulu ya. Sekian dari Mister. Setelah kekurangan kesalahan, Mister ngomong yang besar-besarnya. Thank you for your participation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.